Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk? Masuk. Oke, sekarang semuanya berdiri. Kita ice breathing terlebih dahulu. Oke. Sudah siap semuanya? Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, baru tersenyum. Digulung-gulung, baru tertawa. Materi hari ini kita akan menggunakan metode TPS. Apa itu TPS? Tidak tahu. Yang pertama think, lalu pair, dan share. Artinya berpikir, berkelompok, dan berbagi. Jadi tujuan dari TPS itu adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan memberi kesempatan untuk berpikir sendiri, lalu berdiskusi dan berbagi di depan kelas. Baik anak-anak, ada yang tahu kali ini akan membahas materi tentang apa? Tidak tahu. Kali ini kita akan membahas tentang toharo dan najis. Toharo itu adalah bersuci atau membersihkan diri, pakaian, tempat dari najis atau hadas agar sah untuk melakukan ibadah seperti sholat. Contoh toharo itu seperti berwudu, mandi besar, maupun membersihkan najis. Selanjutnya yaitu membahas tentang macam-macam air. Yang pertama ada air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 macam. Ada yang tahu? Tidak tahu. Yang pertama itu ada air hujan. Yang kedua air sungai. Yang ketiga air laut. Lalu yang keempat air sumur. Dan yang kelima air mata air. Yang keenam air embun dan ketujuh air salju. Bisa diulangi lagi? Baik, terima kasih. Lanjut ke air yang kedua yaitu air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena berubah warnanya, bau, dan rasanya. Contohnya seperti air teh, air kopi, dan air sirup. Lalu yang ketiga ada air mutanajis. Siapa yang tahu air mutanajis itu apa? Saya Bu. Air yang terkena najis Bu, atau penjatuhan najis. Iya, jawabannya betul sekali. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama ada najis khafifah atau najis ringan. Contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja. Dan cara mensucikannya dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis saja. Lalu yang kedua ada najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya seperti darah, air kencing orang dewasa ataupun kotoran. Dan cara mensucikannya itu dicuci sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Lalu yang ketiga, najis mughallaqah atau najis berat. Contohnya seperti anjing atau babi. Cara mensucikannya dicuci 7 kali dengan menggunakan tangan. Karena materinya sudah selesai, sekarang ibu akan memberikan soal. Nah, sekarang kalian jawab dan pikirkan
masing-masing. Kita berkelompok dengan berjumlah 4 orang. Setiap kelompoknya dan mendiskusikan jawaban dari yang Ibu kasih pertanyaan tadi. Ya. Silakan dibuat kelompoknya. Ya, Bu. Nah, sekarang karena kelompoknya sudah dibuat, kalian silakan berdiskusi masing-masing dari jawaban tadi. Karena kalian sudah berdiskusi, per kelompok silakan maju ke depan, perwakilan satu kelompok tadi. Saya Bu. Ini dulu. Saya duluan Bu. Saya Bu. Oh, iya. Silakan presentasikan dibuka. Kelompok 2 ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis najis dan cara mensucikannya? Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu, karena Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk hidup bersih dan suci. Mengetahui jenis najis dan cara mensucikannya bisa membuat kita lebih sadar akan kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat, juga bisa membentuk kebiasaan hidup sehat dan disiplin sejak kecil. Jadi karena kita itu adalah sebagai umat Islam, kalau kita nggak tahu najis itu apa dan cara mensucikannya, bagaimana kita bisa beribadah dengan suci dan sah. Kelompok 2. Saya Bu. Dengan mengetahui macam-macam najis, kita jadi bisa membedakan mana najis yang ringan, sedang, dan berat. Itu penting karena cara membersihkannya berbeda-beda. Kalau kita tidak tahu, bisa jadi kita salah membersihkan najis sehingga tetap dianggap belum suci dan ibadah pun tidak sah. Mungkin sekian dari kelompok saya. Hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, saya akan menjelaskan mengapa penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis dan cara mensucikannya. Penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis najis dan cara mensucikannya agar ibadah kita sah, terutama sholat. Jika kita masih terkena najis dan belum disucikan, maka sholat kita bisa tidak diterima. Terima kasih. Oke, jawaban kalian semua betul. Dan Ibu kali ini akan menyimpulkan dari materi awal. Iya, kesimpulannya kita kan sudah belajar toharoh atau bersuci itu sangat penting dalam agama Islam. Seperti membersihkan diri, pakaian, dan tempat itu dilakukan agar ibadah kita bisa sah. Dan kalian juga sudah tahu macam-macamnya najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang terakhir adalah najis mughalladhah. Dan kita sudah tahu air bisa digunakan untuk bersuci maupun tidak. Jadi mulai sekarang kita harus biasakan hidup yang bersih, rajin bersuci, agar kita selalu dalam keadaan suci sebelum beribadah. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempatnya masing-masing.